kalau teler larinya cepat. Dasar cewek biar kebelet, pura-pura tak mau lihat. Udah hitam celana belel, kumis tikus rambutnya palsu, kaku beken nyatanya gembel, ngajak disco siapa yang mau? Biar gembel pokoknya gaya, kantong bokeh soal kedua. Bonceng Mercy punya tetangge, kali tancap cinta semua. Pakai Mercy modal cipoa, situ sini sulap di sana, kaku alim tapi buaya, dijebak hati kok itu semua. Buaya darat di jalan aspal, makan pizza campur terasi. Kalau Pinky jual mahal, nasibnya pasti perawan tua. Ya enak baik deh ah. Cepagan ya, Cang. Ayo jalan ayo. Lu bantu nanti cep. Pelacing wae ah. Ayo. Ayo atuh. Gawekeun wae sia ah. Tapi gua tahu lu capek, tapi gua juga lapar. Kalau lu bandel gua makan abis lu. Lu tahu nggak gua tiap hari makan steak, lu tahu nggak? Dasar lu anjing. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Cing? Berjumpa kembali bersama saya Lupus yang selalu setia menemani kamu-kamu yang berada di rumah, di kamar, ataupun yang sedang asik nongkrong di toilet umum. Jangan lupa untuk sediain uang Rp2.000 di kantong ya. Oke, kali ini Lupus akan bernostalgia kembali nge-review film yang rilis di akhir dekade 80-an. Film ini berjudul Jo Turun ke Desa yang rilis di tahun 1989. Pemeran di film ini yaitu Didi Petet sebagai Jo, Meriam Bellina sebagai Pinky, James Lapian sebagai Budi, Leroy Osmani sebagai Imam, Desi Ratnasari sebagai Neneng, Silvana Herman sebagai Mai, dan Doni Damara sebagai Ujang. Film yang menceritakan sekumpulan mahasiswa Jakarta yang sedang KKN di desa, tetapi mereka merasa paling pintar, paling modern, dan paling bisa. Bagaimana keseruan film ini? Yuk ikutin Lupus kocolin filmnya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya kawan. Check it out. Di awal kisah di desa sedang ada penyambutan mahasiswa dan mahasiswi dari Jakarta yang akan KKN. Sekitar 200 orang yang akan dibagi ke desa-desa. Di situ Jo merupakan pimpinan kelompok dari Pinky, Imam, Budi, Mai, dan disambutlah mereka. Kemudian Jo bercandain nenek-nenek di situ. Dan kelompok Jo pun pergi ke salah satu dusun. Mereka naik ojek, sedang Jo naik gerobak bareng dengan tas. Di balai dusun, Pak Kadus dan jajarannya sudah menunggu. Di jalan, sapi yang ditunggangi Jo nggak mau jalan. Kemudian Jo turun dan bantu dorong, bilang, "Hei sapi, gue tahu lu capek, tapi gue juga lapar." Rombongan yang naik ojek sudah tiba. Kemudian mereka disambut sama Pak Kepala Dusun. Dan Pak Kepala Dusun kenalin Ujang yang akan urus keperluan mereka di situ.
Kepala dusun pun mempersilahkan mereka untuk makan. Sedang Pak Kepala Dusun pergi ada keperluan. Mereka pun makan dengan lahapnya. Kemudian di depan balai dusun ada satu motor ditumpangi oleh 3 orang yang gerang-gerung motornya. Kembali ke Jo yang tengah dorong gerobak. Pak Hansip cerita tentang jembatan yang ada di ujung desa yang selalu makan korban. Dan semua khawatir. Tiba-tiba Jo nongol. Dia kemudian cerita, kalau enggak gua yang digerobak itu udah penuh sama omprengan. Lu kira bis kota kali, kata Pinky. Tiba-tiba Neneng keluar bawa makanan buat Jo. Budi, Imam, dan Jo pun dengan naluri tajamnya langsung sosot Neneng kenalan. Dan si geng pentolan korek datang lagi sambil gerang-gerung motornya. Di kamar Pinky marah-marah ke Jo. Hair dryernya nggak fungsi. Lu apain hair dryer gua Jo? Tadi digerobak. Kemarin masih fungsi. Diambil sama si Jo, kemudian dimasukin ke stop kontak. Ternyata kabelnya putus. Lu yang tanggung jawab, gimana keringin rambut gua, kata Pinky. Ketika mereka sedang ngipasin rambutnya Pinky, Neneng datang bawa kopi hitam buat Jo. Esoknya ketika mereka di jalan, datang si pentol korek ganggu mereka dan gerang-gerung motor lagi. Jo dan Pinky datang ke dusun dan mereka melakukan kuesioner kepada aparat desa tentang kependudukan. Jo dan Pinky malah berdebat dan mereka semua akhirnya turun ke lapangan. Karena jalan di desa tidak seperti di kota, mereka pun banyak terperosok. Malam hari Jo bingung. Masa jawaban orang-orang desa ketika ditanya iya semua jawabannya. Dan Imam bilang ke Jo bahwa ia sedang naksir ke si Neneng. Pinky pun lagi ngurut kakinya yang pegel. Kemudian Mai cerita ia tadi mau ditabrak oleh geng pentolan korek saat makan malam. Ternyata makanannya enak banget. Terus kata neneknya, si Neneng yang bikin semua makanan ini. Esoknya Jo dan Mai sedang jalan diikutin bocah-bocah di belakang. Pinky dan Imam sedang kuesioner bertanya ke nenek. Si nenek bukannya jawab iya atau tidak, malah dia balik bertanya-tanya tentang Pinky dan Imam. Di saat Jo jalan lewat kampung, ada bapak-bapak yang sedang opret-opret Vespanya nggak hidup-hidup. Kemudian dengan sok taunya Jo langsung untuk betulin Vespa tersebut. Pas di engkol, ternyata Vespanya tetap nggak hidup. Jo pun pergi. Tetapi ternyata si bapak ada kunci rahasia. Pas Vespa jalan dan melewati mereka berdua, Jo pun langsung cuap-cuap. Tuh lihat Mai, beres kan sama gua. Pinky menjadi konsultan untuk Budi yang ingin dapetin cintanya Neneng. Sedang Jo jadi konsultan untuk Imam. Jo tidak bilang-bilang ajak warga desa untuk kursus bahasa Inggris. Dan warga desa pun berduyun-duyung. Mereka pun datang belajar rame-rame. Esoknya Imam datang ke rumah Neneng, terus disuruh masuk. Tiba-tiba Budi juga datang dan disuruh masuk. Dan mereka berdua pun kikuk. Karena Neneng mau masak, Budi dan Imam dikasih damdat. Mereka pun malah main damdat di rumah Neneng. Jo dan Pinky ternyata ngintip mereka berdua. Dan mereka pun bentrok. Di jalan Jo dan Pinky ketemu Ujang. Mereka pun nyuruh bawain kelapa muda buat ntar malam. Imam konsul ke Jo tentang perkembangan cintanya. Sedang Budi pun konsul juga ke Pinky. Saat Neneng dan rombongan mau kursus bahasa Inggris, mereka dijegat oleh geng pentolan korek. Mau kemana Neng? Mau kursus bahasa Inggris Jangan mau Neng, mereka semua jahat-jahat. Tetapi Neneng malah tetap pergi. Dan Jo pun siap menjadi pembasmi keonaran pentol korek. Saat mereka sudah siap kuda-kuda mau perang, Ujang datang bawa kelapa. Dan si pentol korek pun pergi. Jo bilang ke Ujang, kasih tahu sama mereka Jang, jangan macam-macam sama orang kota. Saat Jo sama Mai di gubuk sedang ngobrol, terus dikagetin. Kemudian Jo dapat surat, kalau kamu lelaki jantan, saya tunggu di atas bukit. Persenjatai dirimu, kutunggu.
tanda tangan Superboy. Ini gara-gara lu Jo, segala les bahasa Inggris segala jadi berantakan kan? Ini gara-gara si Budi sama si Imam, siapa tahu si Neneng pacarnya mereka. Gue beri lu, kata Jo. Ucok lihat petani di sini masih pakai kerbau. Kurang efektif, kenapa nggak pakai traktor, ke Ujang. Penduduk belum siap Kang, di sini berbukit-bukit, lahannya juga masih sempit. Terus semua pada datang, Jo nyeletuk. Kenapa nggak ditanam tanaman telak seperti singkong misalnya? Kan bisa diekspor ke luar negeri. Dengan sok taunya si Jo ini. Ujang jawab, tanaman singkong nggak baik Kang untuk kesuburan tanah. Dalam beberapa tahun hasil padi bisa menurun karena terlalu banyak memakan unsur hara, jawab Ujang. Tiba-tiba Pak Hansip lewat. Kemudian Pinky pun teriakin Pak Hansip dan numpang naik sepedanya Pak Hansip. Di jalan Pak Hansip diliatin warga. Terus warga bilang, wah Pak Hansip bawa istri muda tuh. Ditanya sama Pinky, punya anak berapa Pak Hansip? Masih bujangan Neng, belum ada yang cocok. Di malam hari kediaman Jo dan kawan-kawannya diserang petasan sama si pentol korek. Terus Neneng mau pulang tapi takut. Kemudian Jo suruh Budi sama Imam untuk antar Neneng pulang. Tapi keduanya ngeper. Tiba-tiba Ujang datang untuk jemput Neneng. Dan Neneng pun pulang dengan Ujang. Besoknya di warung si pentol korek sedang menghasut para warga. Kalau mereka bertanya jangan dijawab ya, mereka yang dapat uang, kita yang susah. Jangan mau dijajah sama orang kota, ini kan kampung kita, kata pentol korek. Jo dan Pinky lewat di warung itu. Pinky pun sama Jo mampir beli rujak. Kemudian dibecandain sama si pentol korek. Ternyata Pinky pun terbawa suasana bercandaan mereka dan ikut tertawa. Jo merasa tidak nyaman. Dia bilang, ayo kita lagi diundang nih, ditunggu sama Pak Kades. Terus Pinky nyuruh Jo untuk duluan pergi. Tibalah Jo ke balai desa. Di saat Jo mau menerangkan, ternyata Pinky dianterin sama si pentol korek. Hati-hati dengan mereka Neng, mereka baik-baik kok Pak. Lu ngapain sama dia? Gua mau mendalami permasalahan Jo. Kan bisa cari masalah yang lain. Di malam hari Budi dan Imam berdebat masalah tentang si Neneng dan dilihat oleh warga. Tiba-tiba istri Pak Hansip ngamuk-ngamuk. Anak sudah 3 masih aja gelo. Ngaku-ngaku gak punya istri. Bilang mau tidur setiap malam di balai dusun untuk tugas. Jo pun datang melerai dan istrinya bilang kalau tidur ngigau mas, mau potong istrinya segala lah, mau belek anaknya dan segala mau dibawa ke Jakarta. Terus bilang Pinky, Pinky, Pinky. Mana yang namanya Pinky yang melet suami saya, sambil teriak-teriak. Saya Bu, terus terang, saya pernah dibonceng sama suami ibu waktu kaki saya sakit. Jangan takut, saya sudah punya tunangan kok. Iya kan Jo? Iya Bu, bulan depan kita kawin dan ibu pasti diundang kok. Dan istri Pak Hansip pun minta maaf ke semuanya karena sudah bikin gaduh. Dan keduanya pun pulang. Di saat itu semua termenung. Jo bilang kita kurang bersahabat sama penduduk kampung, kurang memperhatikan norma-norma desa. Jo tanya ke Budi dan Imam, masih mau berantem? Ayo sekarang mumpung udah sepi. Di saat Jo mandi di sungai bareng anak-anak, terus mereka naik kerbau, ia melihat Pinky dibawa si pentol korek ke atas bukit. Dipanggil-panggil sama si Jo tapi nggak dengar si Pinky. Diajaklah Pinky ke puncak bukit melihat pemandangan. Saat di sebuah batu, Pinky mulai ajukan kuesioner ke si pentol korek. Ternyata temannya ada di situ lagi pada ngumpet. Dan tiba-tiba temannya keluar dan Pinky dipegangin mau diperkosa. Datanglah Jo, perkelahian pun tidak bisa dihindarkan. Jo pun kena pukul berkali-kali. Saat itu Ujang datang bak pahlawan dan menghajar semuanya. Geng pentol korek pun lari becir. Jo bangun seperti jagoan. Pinky pingsan dan dibopong sama Ujang. Esoknya penduduk kampung gotong royong membuat saluran irigasi atas inisiatif Jo dan kawan-kawannya.
Pinky ajak Ujang istirahat dan ia bilang terima kasih atas kejadian kemarin. Sepertinya Pinky ada hati dengan Ujang dan dikagetkan oleh Joe. Tiba-tiba geng pentol korek datang dengan motornya. Penduduk pun pada diem. Pinky kemudian jalan terus ambil pacul dari penduduk dan dikasihkan ke mereka. Ayo kerja. Dan mereka pun ikut macul. Kemudian Joe bilang, ayo semuanya kita kerja. Akhirnya semuanya pun cair. Semua bahu-membahu dengan semangat. Pas mau selesai, tanah terakhir yang mau dipacul, paculnya kemudian dikasihkan sama Ujang ke Pak Kepala Dusun. Pak Kepala Dusun dikasihkan ke Pinky, dan dari Pinky dikasih ke Joe. Dan Joe pun pacul tanah terakhir. Akhirnya air pun mengalir, warga kampung pun senang. Di malam hari diadakanlah acara perpisahan untuk para mahasiswa di balai dusun. Neneng pun jadi penari jaipong. Imam dan Budi ikut menari. Saat selesai, Ujang mengumumkan pertunangan antara Neneng adiknya dengan Dr. Andes Nugraha, sang kepala dusun. Pak Kepala Dusun pun kemudian beri sambutan dan banyak berterima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang telah membantu penduduk kampung. Dan Pak Kepala Dusun mau pergi berangkat untuk penataran. Selama Pak Kepala Dusun pergi, ia serahkan segala urusannya ke Insinyur Sudrajat yang tak lain adalah Ujang. Dan semua para mahasiswa pun bengong. Pinky akhirnya ke depan dan bilang Joe akan tampil ke depan untuk menghibur penduduk kampung. Akhirnya Joe pun ngibing. Esoknya Joe dan kawan-kawan sudah siap mau berangkat pulang. Banyak penduduk kampung yang membawa hasil taninya untuk mereka. Ujang bilang bulan depan ia mau ke Jakarta. Insya Allah kalau tidak ada halangan ia mampir. Dan akhirnya para mahasiswa itu pun pulang. Joe yang bawa oleh-oleh segerobak diiringi oleh yang lain di belakang. Dan film ini pun selesai. Bila kalian suka dengan alur cerita film ini, pencet tombol subscribe dan lonceng di bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.